Oke, sudah kelihatankah presentasinya? Sudah, Kak. Oke. Jadi, kita akan membahas soal di sini ada soal integral parsial. Nah, kemarin tuh sebenarnya kayaknya saya ada salah ngomong deh. Harusnya untuk memisahkan sesuatu yang akan dijadikan pemisahan di pecahan parsial itu kalian bisa urutin pakai lihat ini, karena saya juga baru lihat PPT kalian. Jadi diurutin, jadi ini tuh diurutin berdasarkan prioritasnya. Kayak misalnya berarti logaritma itu yang pertama, inverse kedua, aljabar ketiga, trigonometri keempat, dan eksponen kelima. Nah, mungkin kalau masih bingung kita langsung ke pembahasan soalnya. Pertama, tentukan hasil dari integral x e pangkat 3x dx. Nah, di sini maksudnya itu kan kalian harus misalin dulu nih, kenapa di sini bisa U sama dengan X. Nah, X ini dia kan masuk ke aljabar ya, berarti dia prioritas lebih dulu daripada yang E pangkat 3X. Nah, E pangkat 3X ini berarti kan dia eksponensial, makanya yang kita prioritaskan yang pertama untuk menjadi pemisahan U itu adalah yang semakin atas prioritasnya. Berarti kan di sini karena aljabar duluan, maka aljabar dulu yang dijadiin pemisalannya. Di sini U sama dengan X. Sehingga DU-nya sama dengan DX. Nah, kemarin tuh juga di ujian 1, teman-teman tuh banyak yang salah. Bukan salah sih, ya salah ya. Penulisannya tuh misal gini, U-nya sama dengan 3X gitu. Terus DU-nya, kalian tuh tulisnya cuma 3. Nah, ini salah ya, nggak boleh kayak gini tulisnya. Jadi kalau nulis tuh harus yang lengkap. Kalau DU aja yang kalian cari kan berarti 3 DX. Tapi kalau misalnya DU per DX baru tulisnya 3 aja nggak apa-apa, kayak gini. Oke, kalau misal kalian cuma tulis kayak gini, ini saya salahin. Bisa dipahami ya. Nah, terus selanjutnya kita misalkan yang dv-nya berarti kan E pangkat 3x dx. Berarti V-nya itu kan integral dari dv-nya ya. Berarti integral dari E pangkat 3x dx sama dengan sepertiga E pangkat 3x. Terus kita masukin ke rumus integral parsial. Ini. Diingat-ingat pokoknya integral U dv berarti sama dengan UV sama dengan dikurang integral V du. Terus karena tadi kita sudah misalkan, kita masukkan ke rumusnya. Berarti U-nya itu X, terus V-nya itu kan tadi 1/3 E pangkat 3X, dikurangi integral V-nya sama 1/3 E pangkat 3X, terus DU-nya itu DX, berarti sini juga DX. Baru tinggal dihitung deh, diselesaikan dulu. Penulisan ini sama ini kan sama aja ya sebenarnya. 1/3 X pangkat E pangkat dikali E pangkat 3X dikurangi 1/3. Nah, ini kalau misalnya ada konstanta diingat-ingat lagi. Kalau misalnya ada konstanta berarti kita keluarkan di depan integral. Mau itu misalnya integral 2 E pangkat 3X berarti yang ditulis itu 2 integral E pangkat 3X ini. Intinya kalau ada konstanta ditaruh di depan integralnya biar gampang. Terus selanjutnya kita selesaikan integralnya yang ini. Berarti sama dengan 1/3 X dikali E pangkat 3X dikurangi 1/3. Nah, integral dari E pangkat 3X kan tadi 1/3 juga. Berarti 1/3 E pangkat 3X. Karena ini integral harusnya di sini juga plus C ya. Plus C. Terus sehingga didapat hasilnya itu 1/3X pangkat E 1/3X dikali E pangkat 3X dikurangi 1/9 E pangkat 3X plus C. Sejauh ini apakah bisa dipahami? Baik, lanjut ke nomor selanjutnya. Tentukan hasil dari integral X pangkat 5 ln X dx. Nah, di sini ingat kembali,
kita bisa lihat di sini ada aljabar ya kan, sama logaritma alami. Berarti yang kita misalkan adalah yang ln X karena dia urutan pertama di sini. Terus setelah itu kita misalkan berarti U-nya sama dengan ln X, DU-nya itu berarti kan seper X dx. Terus dv-nya berarti X pangkat 5 dx. Integral V-nya berarti integral dari dv. Integral X pangkat 5 dx. Sama dengan 1/6 X pangkat 6. Mungkin teman-teman juga notes ya buat teman-teman harus diingat-ingat integral itu kayak gimana rumusnya. Di ujian 1 kemarin tuh banyak yang sesederhana untuk mengintegral ini aja tuh masih bingung gitu. Jadi mungkin dibanyakin latihan ingat-ingat lagi gimana sih caranya mengintegralkan. Oh, integral X pangkat 5 berarti ini tuh bentuknya 1 per pangkatnya ini ditambah 1, terus di sini dikali X lagi, terus dipangkatin lagi dan ditambah 1 juga. Nah, ini diingat-ingat pokoknya. Oke, jangan sampai lupa. Terus lanjut dimasukin lagi ke integral parsialnya, rumus integral parsial. U-nya berarti ln X, terus V-nya 1/6 X pangkat 6 dikurangi integral 1/6 X pangkat 6 dikali 1/X dx. Terus ini tinggal diselesaikan ya kan. Berarti ln X dikali 1/6 X pangkat 6 dikurangi 1/6 integral X pangkat 5 dx. Nah, ini juga sama aja kan ya, berarti dapatnya 1/6 X pangkat 6 dan jangan lupa plus C-nya. Sehingga didapat hasil akhirnya adalah ln X dikali 1/6 X pangkat 6 kurang 1/36 X pangkat 6 plus C. Ya. Kalau integral parsial yang kayak gini masih gampang lah ya. Kalian pasti bisa. Ya kan? Oke. Kalau ada yang dibingungkan, boleh langsung dipotong aja ya teman-teman. Kita lanjut karena soalnya agak banyak sih ini. Yang akan dibahas. Oh enggak deh, dikit. Oke, lanjut. Ini rumus kita masuk ke subbab apa sih? Trigonometri. Tentukan hasil dari integral cos pangkat 3x dx. Aku lupa ditekan berapa ya PPT-nya. Namanya. Nah, ini tuh dia kan pangkatnya ganjil ya. Pokoknya dia tuh kayak tergantung sama pangkatnya. Lupa namanya apa. Jadi kalau misalnya dia pangkatnya ganjil dan pangkatnya genap, dia akan berbeda. Nah, di sini contoh soalnya pakai yang ganjil dulu. Nanti ada soal yang pakai pangkatnya genap. Nah, kalau dia pangkatnya ganjil, itu berarti salah satunya harus kalian buat genap. Kayak misalnya ini kan dia integral cos pangkat 3x dx kan. Berarti kalian bisa pecah cos pangkat 3x-nya ini. Berarti jadinya integral cos pangkat 2x dikali cos x dx. Terus dengan identitas trigonometri, berarti sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu kan sama dengan 1. Ini kenapa bisa jadi kayak gini karena ya, apa namanya, hasil dari integralnya yang ini. Jadinya integral cos pangkat 3x dx sama dengan integral 1 min sin kuadrat X cos X dx. Apa ya, ini. Nah, sama penulisan juga ya, lagi-lagi saya ingatkan penulisannya. Jangan sampai jelek. Ini ya, apa tulisannya, jangan nulis kayak gini. Ingat ya, tulisannya diingat, jangan nulisnya kayak gini. Kalau soalnya dia begini. Berarti kalau soalnya kayak gitu, apa pangkat, yang kalian tulis soalnya juga harus pangkat. Berarti di sini salah. Betul. Soalnya kalau misalnya kalian tulisnya aja udah salah, nanti ke bawah-bawah kalian bakal ngira itu tuh sebagai cos 3x bukan cos pangkat 3x.
Oke, lanjut. Kita memisalkan kembali U-nya itu sama dengan sin X. Sehingga DU-nya mana fotokopi dia satu ya. Maaf Kak, tadi maaf Kak. Oke, terus DU-nya berarti sama dengan cos X dx. Nah, ingat lagi ya, jangan lupa tulis dx-nya. Kalian banyak banget yang gak nulis dx, jadi aku salahin. Betul. Lumayan berkurang 2 poin. Lanjut, berarti integral cos pangkat 3x dx itu integral 1 min U kuadrat du. Sama dengan U sama dengan dikurangi 1/3 dikali U pangkat 3 plus C. Terus kita substitusi kembali pemisalannya, yang U-nya berarti sin X kurang 1/3 sin pangkat 3X plus C. Oke, gampang kan? Sebenarnya yang bikin mungkin kalian bakal agak bingung tuh di awal-awalnya sini sih. Karena kan dia harus dipisahkan dulu apa namanya? Pangkatnya gitu. Kalau misalnya dia ganjil. Terus kalau dia genap kayak gimana, Kak? Berarti kalau dia genap kayak gini caranya. Tetap dipisah. Jadinya apa namanya? Untuk sebenarnya gunanya dia dipisah tuh untuk biar gampang gitu masukkan ke rumusnya identitas trigonometri gitu, bukan rumus sih, ke identitas trigonometri, karena kan identitas trigonometri itu mostly pangkat 2 atau pangkatnya genap kan gitu. Nah, di sini misalnya integral cos pangkat 4x dx, berarti kita pecah jadi integral cos kuadrat x dikali cos kuadrat x dx dengan identitas trigonometri di mana cos 2x itu sama dengan cos pangkat 2x sama dengan 1 plus cos 2x per 2. Nah, ini sebenarnya penjelasan aja sih kenapa bisa jadi 1 plus cos 2x per 2. Jadi yang teman-teman harus bisa apa ya, basicnya gitu dari identitas trigonometri itu. Jadi harus pinter gimana sih caranya otak-atik dari rumus identitas trigonometri itu. Kan ada banyak tuh ya. Ada yang perkalian, pertambahan, pengurangan dan teman-temannya gitu. Nah, itu kan dia harus diotak-atik, kayak misalnya ini kan rumus awal identitas awalnya itu cos 2x sama dengan cos pangkat 2x min sin kuadrat x kan. Nah, itu gimana caranya biar kita bisa dapat nilai cos 2x-nya aja, cos pangkat 2x-nya aja gitu. Nah, berarti kan harus bukan pindah ruas. Kan berarti harus ada persamaan kan di situ gitu. Ini jadi opsional aja, kalau misalnya kalian udah hafal langsung pakai juga sebenarnya nggak apa-apa. Bentar. Oke, bukan X. Nah, itu terus lanjut. Sudah dapat cos kuadrat X-nya sama dengan 1 plus cos 2X per 2. Terus kita langsung masukkan lagi ke ini. Berarti integral cos pangkat 4x dx sama dengan integral 1 plus cos 2x per 2 dikuadratkan dx. Nah, ini kalian kuadratkan sehingga didapat integral 1 plus 2 cos 2x plus cos kuadrat 2x per 4 dx. Terus habis itu cos kuadrat 2x. Nah, ini kenapa bisa jadinya 4? Sebenarnya ini tinggal dikuadratin aja sih. Kan ini dari cos 2x yang ini. Mana ya? Mana? Iya, tinggal dikuadratin aja. Dikali 2, sorry, bukan dikuadratin. Kan ini dari sini kan. Tinggal kalian kali 2. Sehingga didapat 1 plus cos pangkat 4x per 2. Gitu. Terus dimasukin jadi sebagai pengganti cos pangkat 2x-nya, sehingga jadinya integral 1 plus cos 2x plus 1 plus cos 4x per 2 per 4 dx. Terus diselesaikan integralnya.
Didapat hasil akhirnya 3/8x plus 1/4 sin 2x plus 1/32 sin 4x plus z. Gitu. Jadi kalau misalnya dia pangkatnya genap, memang agak lebih panjang sih. Tapi kalau kalian udah hafal identitas trigonometri harusnya aman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah cukup jelas? Oke deh, lanjut ya. Tapi kemarin ujian 1 lumayan kok nilainya. Ada yang 90-an, ada yang 20-an. Tapi belum selesai koreksi. Semoga besok bisa aku bagiin. Oke, nah yang di sini sebenarnya ada tambahan. Ini juga ada di soal UKK kalian ya harusnya. Oh iya, mungkin buat tambahan persiapan kalian tuh harus selain pelajaran dari asistensi malam ini, kalian pelajarin juga UKK kalian. Kalau bisa kalian tuh kan soalnya tuh dikumpul nggak sih? Scanannya lupa deh. Apa enggak? Di LMS maksudnya. Di submit ke LMS, Kak. Dikumpul, Kak. Di scan kan berarti? Iya, Kak. Nah, itu kalian kerjain betul-betul karena UKK itu sebenarnya gunanya bantu kalian buat ujian. Jadi soalnya pasti bakal 11-12 aja sama soal UKK kalian. Dan ini juga kalau soal yang aku bahas ini sebenarnya soalnya soal ujian 1 anak-anak teknik. Nah, kebetulan mereka tuh materinya duluan daripada kalian gitu. Dan ada juga sih aku campur sama ini UKK kalian. Jadi benar-benar pelajarin UKK-nya ya. Begadang malam ini. Oke, lanjut. Tentukan integral cx sin dx dx. Kita misalkan berarti di sini u-nya sama dengan x, du-nya sama dengan dx. Terus dv-nya kan berarti sin x dx. Terus v-nya berarti integral sin ini bukan s ya. Tadi ngira s. Oke. V-nya sama dengan integral sin x dx yang berarti min cos x. Terus kita masukkan ke rumus integral parsial berarti u-nya x kan tadi, terus v-nya x min cos x dikurangi integral min cos x dx. Diselesaikan, ini negatifnya bisa ke depan menjadi min x cos x dikurangi min sin x plus c. Ini berubahnya di sini aja sih. Jadinya plus kan. Jadi min x cos x plus sin x plus c. Udah deh. Gampang kan? Ini kalian mungkin bisa coba juga yang versi cos-nya. Biar, oh iya kalau misalnya cos berarti tuh integralnya apa. Jadi latihan gitu kan. Oke, lanjut ya. Soal selanjutnya. Nah, ini substitusi yang merasionalkan. Dengan menggunakan metode substitusi yang merasionalkan, tentukan hasil dari integral x pangkat 2 per 1 min x kuadrat dx dengan memanfaatkan substitusi x sama dengan sin t serta menggunakan identitas trigonometri yang sesuai untuk menyederhanakan bentuk integral hingga diperoleh hasil akhirnya. Kenapa, Ray? Ray siapa? Oke, karena sudah dikasihin ya, x-nya sama dengan sin t, berarti dx sama dengan cos t dt. Terus, intinya ya, kalau merasionalkan itu, dia tuh gunanya untuk mempermudah kalian sebelum kalian menggunakan, menyelesaikan integralnya gitu. Jadi kan ini yang paling susah tuh, akar bawahnya ya, 1 min x kuadrat. Nah, berarti itu yang harus kalian rasionalkan gitu, karena tadinya dia nggak rasional gitu.
Berarti 1 min X kuadrat sama dengan akar 1 min sin kuadrat T sama dengan, ini identitas trigonometri. Kenapa dari 1 min sin kuadrat T menjadi cos kuadrat T sama dengan cos T. Terus kita masukkan berarti integral X kuadrat per dt. Sehingga hasilnya integral sin kuadrat T dt. Terus kalian bisa selesaikan dengan identitas trigonometri ya. Cos 2T sama dengan 1 min 2 sin T. Ini sama aja sih. Terus 2 sin kuadrat T sama dengan 1 min cos 2T. Terus sin kuadrat T sama dengan 1 min cos 2T per 2. Terus sehingga didapat integral sin kuadrat T dt sama dengan integral 1 min cos 2T per 2 dt. Terus ini kan bisa dipecah ya, jadinya konstanta 1 per 2-nya ke depan integral menjadi 1 per 2 integral 1 min cos 2T dt. Sehingga 1 per 2 ini dipisah integralnya menjadi integral 1 dt dikurangi integral cos 2T dt. Sehingga 1 per 2 dikali T min 1 per 2 sin 2T. Terus dikali aja ke konstanta 1 per 2-nya berarti menjadi T per 2 dikurangi 1 per 4 sin 2T plus C. Selesai. Oke, gampang ya. Terus soal selanjutnya. Nah, ini sebenarnya sama aja, cuma bedanya yang di sini ada 2, yang di sini nggak ada 2-nya. Kenapa aku membahas 2 soal ini? Karena sebenarnya buat ngasih tahu kalian gitu. Kalau misalnya kalian salah nulis aja itu betul-betul seberpengaruh itu gitu. Kayak ini yang nggak pakai pangkat 2 dan pangkat pakai pangkat 2 itu beda kan hasilnya gitu. Jadi diperhatikan lagi ketika kalian menulis ulang soalnya di lembar jawaban kalian. Oke. Ini sama aja, cuma dia nggak ada pangkatnya, berarti kita misalkan kembali X-nya sama dengan sin T, sehingga dx-nya sama dengan cos T dt, sama aja. Terus yang beda itu di bagian, pangkatnya ini kan jadi integral sin T dt. Dengan identitas trigonometri, sin kuadrat T-nya itu kan sama dengan 1 min cos 2T per 2. Berarti kalau sin T aja, dia diakarkan. Jadinya 1 akar 1 min cos 2T per 2. Terus diselesaikan berarti integral sin T dt itu sama dengan min cos T plus C sama dengan min akar 1 min X kuadrat plus C. Gitu deh. Gampang kan? Oke, lanjut. Nah, ini paling gampang juga nih. Ada kan ya kemarin waktu salah ya? Salah. Itu yang teknik. Tentukan konstanta A dan B yang memenuhi fungsi fx sama dengan 6 per x kuadrat min 1 sama dengan A per x plus 1 plus B per x min 1. Lalu tentukan hasil dari integral fx dx-nya. Nah, ini kan dekomposisi ya. Dekomposisi ini materi yang paling aku suka karena dia gampang banget. Kalian tinggal samain penyebutnya ya kan. Kalau kita mau nyamain penyebut berarti tinggal dikali silang aja gitu. Berarti 6 per x kuadrat min 1 sama dengan A dikali x min 1-nya ditambah B dikali x plus 1 per x plus 1 dikali x min 1. Sehingga kita bisa ambil penyebutnya aja karena pembilangnya aja karena penyebutnya udah sama kan. Jadinya 6 sama dengan A dikali X min 1 ditambah B dikali X plus 1. Nah, di langkah selanjutnya kalian cukup menyesuaikan aja. Karena di sini X sama dengan X min 1, berarti kan kita pilih X-nya sama dengan 1. Terus kalau di sini X plus 1, berarti kita pilih X-nya sama dengan min 1 gitu.
Ini gunanya untuk mencari variabel A dan B-nya. Nah, kita mulai dulu dari mencari variabel A. Berarti pilih X sama dengan 1, sehingga 6 sama dengan A dikali 1 min 1 ditambah B1 plus 1. Sehingga 6 sama dengan 2B, B sama dengan 3. Begitupun yang X sama dengan min 1. Berarti 6 dikali A min 1 dikurangi 1 ditambah B dikali min 1 ditambah 1. Sehingga 6 sama dengan min 2A dan A adalah min 3. Terus habis kalian dapat nih variabel A sama B-nya, tinggal disubstitusi kembali ke rumus di awal itu. Oke, lanjut. Nah, di sini tinggal dimasukin aja A sama B-nya, berarti integral 6 per X kuadrat min 1 dx sama dengan integral min 3 per X plus 1 ditambah 3 per X min 1 dx. Diselesaikan integralnya dengan dipisah masing-masing dulu. Jadinya integral min 3 per X plus 1 dx ditambah integral 3 per X min 1 dx. Nah, di sini karena ada konstanta, kalian bisa keluarin menjadi min 3 integral 1 per X plus 1 dx ditambah 3 integral 1 per X min 1 dx. Terus, di sini juga kemarin banyak yang salah. Diingat kembali kalau 1 per X itu kan sama dengan 1 per X itu kan sama dengan ln X. Berarti kalau misalnya 1 per X plus 1 kan sama dengan ln X plus 1. Gitu. Oke? Itu diingat ya guys. Nah terus berarti didapatlah hasilnya min 3 ln X plus 1 ditambah 3 ln X min 1-nya terus ditambah C. Selesai deh. Pokoknya kalau dekomposisi gampang banget. Kalian pasti bisa. Oke, aman? Aman. Haris aman. Hansel aman. Fahri Deni aman. Jo aman. Nicholas aman. Oke. Berarti semuanya harus dapat 100 ya besok. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke benda putar. Ini maaf ya, soalnya tulis tangan kalau agak jelek. Daerah S dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, dan garis X sama dengan 1. Tentukan luas daerah S. Terus yang B, tentukan volume benda putar jika daerah S diputar terhadap sumbu X. Dan yang C, tentukan volume benda putar jika daerah S diputar terhadap garis Y sama dengan min 1. Ini bukan min Y ya, ini tuh kayak penghubung gitu loh. Nah, terus pertama-tama pastinya kita tulis dulu apa aja yang diketahui. Berarti kan yang diketahui dari soal Y-nya sama dengan X kuadrat, terus sumbu X-nya itu kan berarti Y sama dengan 0. Terus garis X-nya sama dengan 1. Nah, terus aku nggak tahu ya di soal itu mungkin ada deh. Kalau nggak ada gambarnya berarti kalian gambar dulu. X kuadrat itu dia kan pasti bentuknya begini. Terus tinggal gambar, gimana ya? Gambarannya dulu, bidangnya dulu. Terus X kuadrat dia pasti bentuknya begini. Tinggal disesuaikan dia di ini kan Y-nya sama dengan 0 berarti ujungnya pucuknya itu ada di X. X sama dengan 0. X sama dengan 0. Iya sama dengan 0, sorry kebalik. Terus X-nya sama dengan 1. Gitu. Maksudnya X sama dengan 1 tuh yang ini. Terus kita disuruh tentuin luas daerah S.
tinggal kita masukin berarti luas daerah itu kan rumusnya integral A sampai B. Apa ya rumusnya? Lupa. Bentar, lupa. Apa yang... Oh ya, rumusnya itu... salah. L sama dengan integral A sampai B fx dx. Oke. Nah, terus kita ketahui fx-nya itu sama dengan x kuadrat kan? Nih. Berarti jangan bingung ya kenapa di sini tulisnya y tapi kok di sini fx. Ya, fx kan sama aja dengan y gitu. Jangan melupakan fakta itu. Terus sehingga kita cari ini kan batasnya ini 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1 buat yang x-nya. Berarti L sama dengan 0 sampai 1, integral 0 sampai 1 x kuadrat dx. Terus tinggal diselesaikan integralnya. 1/3 dikali x pangkat 3 dikali 1/3 dikali 0 pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah 1/3. Selesai. Gampang ya, ini luasan S-nya. Lanjut ke selanjutnya. Daerah S dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat. Sama aja ya soalnya. Kenapa aku baca lagi? Lanjut yang B. Karena diputar terhadap sumbu X, tegak lurus dan tidak ada lubang, maka digunakan metode cakram. Nah, kalau kalian bingung gimana caranya nentuin pakai metode cakram, pakai metode cincin, pakai metode silinder atau tabung, tuh lihat dia diputarnya di mana. Berarti kalian harus gambar dulu. Kita copy aja dari gambar ini. Bentar. Tapi kalau kalian jago langsung tahu pakai metode apa, boleh sih. Boleh aja. Nah. Seimut ini aja ya contohnya. Nah kan dia diputar terhadap sumbu X. Volume benda. Nah berarti dia itu diputarnya di sini. Nah, diputarnya di sini. Nah, kalau dia di kok salah ya? salah. Dia diputarnya di sini. Nah, karena di daerah luasannya kan, gitu. Nah, terus itu kan dia mutarnya di gimana ya? Aku malah nunjuk pakai tanganku. Nah, dia kan di gambarnya di sini ya. Nah, itu kan di dalamnya ada luasannya kan. Jadinya lah ya anggapannya. Berarti dia tuh penuh. Nah, kalau penuh berarti dia pakai cakram. Bisa nggak sih dipahami? Pakai cakram. Ini maksudnya kayak apa ya? Ada isinya gitu nah. Kayaknya dia pakai metode cakram. Terus kalau dia pakai cincin, contohnya ini, yang C, kan dia pakai Y sama dengan -1. Nah, berarti dengan 1 di sini. Apa sih? Bukan X sama dengan 1. Y-nya sama dengan 1. Nah, ini kan dia kalau gini kosong kan, di tengah-tengahnya itu nggak ada, jadi dia membentuk cincin. Makanya dia pakai metode cincin. Sedangkan kalau di sini dia tuh penuh tuh, di sini tuh ada isinya karena ada luasan masuk ke garisnya juga, terus ada luasan juga. Makanya dia pakai metode cakram gitu. Paham ya? Terbingung? Oke. Lanjut ya. Sorry dong kalau bingung. Nah, ini nih perbedaannya. Di sini ini kan metode cakram. Nah, kalau dia di sini titiknya misalnya anggaplah di sini dia -2 X-nya sama dengan 2, berarti dia pakai metode cincin. Begitu. Oke?
Terus kita masukin, kalau udah tahu nih nentuinnya pakai metode cakram atau metode cincin, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Karena di sini pakai metode cakram, berarti rumusnya V sama dengan Pi integral R pangkat 2 dx. Terus R-nya dapat dari mana, Kak? Nah, R-nya itu kan jari-jari ya. Kita bisa lihat di sini, dia itu di sini ya. Ntar, harusnya apa di tengah ya harusnya gambarnya. Oh iya, betul. Ini kan kalau misalnya kalian hadapkan ke depan, itu dia jari-jarinya kan di sini kan. Nah, dari sini ke sini gitu. Dari yang Y-nya ini terus ke bulatannya. Nah, di sini ini kan berarti jari-jarinya gitu, biar gampangnya. Berarti kita tinggal masukin R-nya itu sama dengan garis Y-nya ini kan. Kurva Y-nya. Sehingga R sama dengan X kuadrat. Terus kita masukin berarti volumenya Pi integral 0 sampai 1 X kuadrat. Terus dikuadratin lagi dx. Dihitung aja dulu berarti X pangkat 4. Sehingga V-nya sama dengan Pi 1/5 X pangkat 5 dengan batas 0 sampai 1. Terus dimasukin kedua batasnya dan didapat volumenya dengan metode cakram adalah Pi/5. Begitu. Bisa dipahami, teman-teman? Oke. Lanjut ya. Nah, ini yang C. Karena volume diputar terhadap garis Y sama dengan -1, iris tegak lurus dan ada jarak lubang. Nah, ini kan jaraknya nih, ada jarak nih. Maksudnya jarak lubang tuh ini, nah. Nggak ada isinya gitu. Maka digunakan metode cincin. Terus rumus metode cincin kan V sama dengan Pi integral R kuadrat luar dikurangi R kuadrat dalam dx. Nah, berarti di sini R luarnya itu yang ini, yang X kuadrat, yang X kuadrat dikurangi -1 sama dengan X kuadrat plus 1. -1-nya itu dari dia kesinggungan. Oh ya, R luarnya itu kan dia sama kayak metode cakram, dia itu X kuadrat. Sedangkan untuk yang dalamnya, dia dikurangi sama -1 karena kan dia di Y sama dengan -1 gitu. Makanya dia dikurangi -1 gitu. Sehingga didapat R luarnya X kuadrat plus 1. Terus R dalamnya berarti 0 dikurangi -1 sama dengan 1. R dalam karena dia tidak ada R dalamnya, makanya dia 0 di sini. Terus V-nya sama dengan Pi integral 0 sampai 1 X kuadrat plus 1 kuadrat dikurangi 1 kuadrat dx. Ini dx. Sama dengan Pi integral 0 1 X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus 1 min 1 dx. Ya, terus diintegralkan lah ya. Terus kalian masukin batas atas dan batas bawahnya dan didapat volume dengan metode cincin, hasilnya Pi 13/15. Tuh. Oke. Bisa dipahami ya? Oke. Terus, nah ini. Silahkan kalian coba kerjakan ini untuk bahan belajar setelah asistensi ini. Dikerjakan yang A sampai H-nya ini di SS dulu. Buat bahan belajar besok. Sudah ada di UKK, Kak. Sudah dikerjain kah?
Sudah, Kak. Sudah, Kak. Nah, itu dipelajari nih soal ini ya. Oke, pelajarin lagi ya soal ini. Gimana cara gambarnya? Kayak misalnya yang B sama C ini terutama digambar. Gambarnya gimana? Oke, mungkin itu aja sih. Sisanya kosong. Karena tadinya mau bahas soal itu, tapi buat kalian belajar aja deh. Udah, selesai. Apakah ada yang ditanyakan sejauh ini, teman-teman? Kak, Gampang ya? Ya. untuk UTS-nya itu sebanyak soal UKK 2, Kakak. Harusnya enggak sih. UKK gue itu banyak karena kan buat bahan belajar kalian. Oke, Takut Kak. ya soalnya banyak gitu ya. Takut dong. Gak selesai nanti, Kak. Bisa. Jangan lupa ya pelajari identitas trigonometri, terus apa tadi lagi? Merasionalkan. Sudah pada presensi semuanya? Ada yang belum? Siapa belum presensi? Belum, Kak. Saya belum, Kak. Saya belum, Kak. Saya belum, Kak. Ya, ntar. Enggak. Jangan. Nah, ya sudah. Oke, semuanya on cam ya. Saya mau dokumentasi. Screenshot. On cam. Ayo on cam. Sobat-sobat. Besok kelasnya di G lagi. Aduh, parkirannya jelek banget nih guys itu. Ayo on cam. Oh ya, matiin dulu. Habis ini belajar ya, begadang. Yuk on cam yang belum on cam. Low this time. Joy juga on cam. Semoga kalian semua mendapat inspirasi. Oke, ayo. Banyak yang belum on cam ini. Ega, Hendra, Fernando, Dia, Olan, Maulana. Oke. Yang nggak on cam berarti absen. Senyum. 1, 2. Kok hilang semua?